Ya, Oh, lakonan gitu, Bang heeh, Jo. heeh. Mirip-mirip ini ya, ludruk sama ketoprak ya kalau Mm-mm. di Jawa ya. Heeh. Heeh, heeh. Kalau di Jakarta tuh lenong. Oh ya, lenong. Ya, Mm, hampir mm, sama mm. seperti itulah sih kok. Oh gitu. Oke, berarti Mak Yong di ini ya, Mm-mm. berarti kalau zaman-zaman sekarang tuh lebih ke menarik perhatian anak muda kali ya. Iya Kak Julia benar. ya. Siap. Nanti narasumbernya ada siapa nih, Kak Julia? Narasumber kita di hari ini itu ada Kak Syarifah Lail Al-Qadariani. Heeh, Beliau ini juga sebagai aktornya, sutradaranya juga, terus juga heeh. produsernya dan juga pembina teater tradisi Yayasan Konservatori Seni Tanjung Pinang. Oke, mantep ya. Apa namanya sebagai pembina juga ya. Mm-mm, Jadi mm-mm. ini apa namanya emang punya strategi khusus untuk menarik perhatian anak muda, muda zaman sekarang ya, Iya Kak Julia benar. ya. Bahkan juga teater ini juga kan Jo dia mereka juga Heeh, mengajak anak-anak muda nih untuk bergabung dan udah ramai heeh. juga yang ikut tergabung dalamnya. Oh gitu, Mm-mm. siap-siap. Kayak ini ya berarti ya kurang lebih sama ya. Kalau di Jakarta kan Lenong nih, Mm-mm. ada sanggarnya khusus kan tahu tuh Iya ya betul. almarhum Olga, terus juga Ruben. Nah itu kan ada sanggarnya, sanggar Anandana, sanggar-sanggar kayak gitu tuh yang nelorin tuh apa Mm-mm. namanya pelenong-pelenong atau juga apa namanya ya kalau sekarang sih alhamdulillah udah pada masuk TV. Iya betul. Artis-artis zaman sekarang Sudah ya. terkenal Oke. ya. Oh, oh siap. Berarti di sana juga ada memang sanggar khususnya juga ya untuk Mm-mm. melatih anak muda untuk belajar yang namanya Makyong ya. Betul Siap. sekali. Kak Julia hari ini untuk Abang Po pendengar Perompat yang mau berinteraksi nih Mm-mm. sama Perompat Tanjung Pinang berapa nomor di sono ya? Lupa dah. Nomornya ada di 0771 triple Heeh. 4 90 50. Oke, siap. Satu nomor Ya. aja ya berarti Atau ya. juga di WhatsApp juga boleh nih, Jo. Heeh. Ada Heeh. Heeh. 0811 70 Heeh. Heeh. 48 860. Oke, di nomor yang sudah disebutkan ya Bang Mm-mm. Po ya, pendengar perempat ya. Kalau mau telepon untuk ke Tanjung Pinang, kalau di Jakarta cukup di 021 350 4510. Nomor WhatsAppnya kita masih bisa terima hanya untuk pesan teks aja, tidak untuk telepon ya Bang Po ya. Kalau sudah ada telepon di perempat Tanjung Pinang, boleh kita angkat dari sana kali ya, Oke, Kak Julia ya. boleh. Sudah ada nih. Mm-mm. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ini dengan Cik Guria. Oh iya, Cik Guria. Jangan lupakan Cik Guria ya. Tidak akan lupa, selalu diingat nih Cik Gu ya. Aduh, aku manggil apa nih kalau dia jadi apa manggil apa nih manggil kakak juga ya? Manggil Kakak Julia. kakak. Mm. Kakak Julia Puspita yang cantik ya. Masya Allah. Kayak Lesti ya kakak ya. Masya Allah ya dari Kayak Lesti. terima kasih loh Cik Guria ya Allah. Ya Bang Jojo, selamat siang Bang Jojo. Iya, Cegu, siang. Ramai sekali ini ya kalau kita berjaringan dalam budaya Nusantara ini ya, Kakak Heeh. Yulia ya, Mm-mm. apalagi Kakak Jojo yang bawa ini di hari-hari Jumat ini. Kak Jojo selalu dia kalau temanya di hari-hari Jumat dia. Oh ada Kalau pilih-pilih hari. nah, enggak tuh, iya kadang-kadang dia mau pas terakhir gitu, apalagi dia pas jatuhannya gitu. Boleh kita berpantun dulu Kakak Yulia? Boleh. Boleh. Apa ya pantunnya aku tadi udah bikin. Apa tuh? Heeh. Ini. Nah, pagi hari pergi memancing. Hewa. Cakep. Dapat ikan banyak sekali. Hewa. Mari jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Indahnya alam sampai ke hati. Oh. Tapi aku Oke. cuma lewat doang waktu itu ke Tanjung, lewat mau ke Sumatera gitu loh. Oh lewat saja ya, tak Kemana? singgah ya. Aduh, kalau nggak di singgah sebentar nanti waktunya bisa lama lagi kalau udah kayak ready tuh lupa pulang gitu loh. Bagaikan amplop sama perangko gitu loh Kak Julia. Hmm. Bagi perangko. Iyalah, ya kan? Kalau udah bagi gitu kita nggak bisa pulang nanti gitu, nunggu waktunya gitu. Ini Kak Julia aman di Tanjung Pinang? Alhamdulillah aman Cik Guria. Jadi syukurlah kalau begitu ya. Mm-mm. Dengan senang hatinya kita nih dengan temanya ini apa nih Makyong ini ya. Mak Yo. Makyong ini iya kan? Makyong apa tadi namanya? Ini aku tadi lihat tadi Makyong itu dalam sinergi lintas generasi kalau nggak salah begitu tadi ya Kak. Betul betul betul. Kak Julia yang baik hati.
Bang Jojo juga nanti tolong sampaikan memang sih ya, kalau sinerginya lintas generasi dalam Makyong ini kan dapat diwujudkan melalui upaya pelestarian seni teater tradisional, begitu ya kalau nggak salah, tradisional Betul. Melayu ya kan. Terus bertujuannya melibatkan dengan generasi muda ini untuk mengenal, mengapresiasi, dan melestarikan Makyong sebagai warisan budaya tak benda dunia. Begitu Betul ya, kegiatan. sekali. Luar biasa Apalagi Cik Guria kegiatan ya. seperti- Ya, memang kita baca nanti pertanyaannya. Kita mau tanya nih. Apa tuh pertanyaannya? Yang cantik. Sampaikan salamku sama kakak Saripa yang cantik ya. Boleh. Kak Saripa yang, kalau penyiar presenter ini Kak Resti nih, Kak Resti Julia Resti. Pertanyaannya. Nah, ini kan saya mau tanya, seperti apa sih perang Makyong ini dalam sinergi lintas generasi ini gitu, ya kan? Dalam pertanyaannya disampaikan. Terus pertanyaan nomor 2. Nah, seperti apa sih upaya pelestarian Makyong melibatkan generasi muda gitu? Apakah di bulan-bulan apa di tahun 2025 ini udah ada menyelenggarakan festival Makyong? Aduh, ya gitu ya, pertanyaannya ketiga ya. Pokoknya itu saja, tolong kesampaikan dengan kakak yang cantik ya, kakak Saripa ya, Kak Julia ya. Siap. Terima Kak kasih Julia, Cikgu. Bang Jojo ada pantun terakhir ya. Bang Jojo ini kayak Lesti ya, jadi aku ingat Lesti jadi. Pantun yang buat penutupnya begini kakak, apa ya Kak Julia? Gini, burung terbang ke angkasa, Hewa. sayapnya kuat mengepak merata. Hewa. Produser, perencana berbagai masa, pembina, pencetak, aktor cita-cita. Nanti kan Masya Allah. produsernya segala kan, nanti kan kamu lagi teater. Nah itu aja dari Cik Guria. Terima kasih banyak Kak Julia. Sampaikan salam lagi ya, salam sehat. Bang Jojo, terima kasih Siap, banyak. Cikgu. Sampai nanti ya. Sampai nanti Iya, terima kasih Cikgu. banyak. Iya, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Cik Guria ya Bang Jo ya. Betul. Cik Kita Guria. angkat telepon dari Jakarta ya. Boleh, silakan. Kak Julia ya. Halo perempuan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Jojo. Ya pun. Ya pun. Dengan Bang siapa ini Bang? Babang Tampan Topan Bang di Babang Bandar Topan. Lampung. Oke, Bang Topan gimana, aman sehat di Lampung? Alhamdulillah aman kondisi dan keadaan selalu aman dan badan selalu sehat. Gimana sebaliknya Bang Jojo? Alhamdulillah, iya. Iya di sini juga sehat, alhamdulillah. Hari ini cerah panas di Jakarta. Ya, itu Kak Julia dari mana itu? RRI mana itu? Dari Tanjung Tanjung Pinang. Oh, salam kenal ya. Iya, Kak Babang. Julia. Iya, apa temanya Kak Julia? Tema kita di hari ini tentang Makyong dalam sinergi lintas generasi. Oh, nanti titip pertanyaan aja nih Bang Apa Jojo, tuh Kak Julia. pertanyaannya? Simpel-simpel aja daripada melebar-lebar ngabisin waktu ya. Iya. Ada arti dari arti Makyong itu. Oke. Oke, siap. Nama itu kayaknya aku Terdengar asing ya kayaknya gitu ada ya. artinya ada. Oke. Makyong itu aja jadi karena ini berjaringan kalau melebar-melebar kan waktunya buat yang lain juga. Gitu. Betul, siap, Bang Itu Topan. aja buat Bang Jojo sama Kak Julia, sehat selalu ya. Terima Sehat selalu. kasih, Terima kasih. Bang Topan. Sama assalamualaikum Tabi pun. Waalaikumsalam Ya pun. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya wabarakatuh. pun, Bang Topan. Bang Topan, Babang di Tampan. Di Lampung ya. Siap. Sudah ada telepon lagi di Tanjung Pinang? Sepertinya Kak Julia? belum ada nih Bang Jo. Belum ada, siap. Tapi kalau pengen kepo gitu, Kak Julia dulu pernah belajar ini nggak sih soal makyong gitu, atau mungkin pernah bermain makyong di sana? Kalau saya pribadi sih belum pernah ya Bang Jo, karena gitu. ini kan sebenarnya memang dari Kepulauan Riau. Cuman kan saya juga pindahan dari sini, jadi itu kayak belum mencoba lah gitu. Cuman pernah menyaksikan beberapa gitu. kali. Iya, siap. Tapi kalau di Jakarta kan punya ya seniman lenong yang legenda gitu ya. Tapi ada almarhumah juga sih, ada Mak Nori gitu ya. Nah kalau di sana ada nggak sih yang seniman yang sudah dianggap legend gitu? Oh ada Bang Jo. Siapa itu? Said Parman namanya. Oh, Said Parman. Iya betul. Bang Jo tahu. Tahu denger namanya. Oh kira itu. Kayak pernah denger namanya. Oke, pernah denger namanya. Siap. Nah, Kak Julia ini di Jakarta sudah telepon, kita angkat ya. Oke boleh kita angkat dulu ya. Iya.
Halo, Pro 4, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo. Selamat Siang. siang. Halo. Siang, Ica. Kenapa ketawa? Siang juga. Kalau dia tuh kudu ketawa mulu. Oh, ketawa dulu. Oh, di sana panas. Siap. Sama, Cak. Di sini juga panas nih, Cak nih. Oh, sama ya. Sama Tanjung Pinang ini. Betul. Iya, Tanjung Pinang. Halo, Kak Julia, Ica. bisa nggak diulang lagi nomor teleponnya? Oh, nomor teleponnya Satu boleh. apa lagi? Di 0711 444 90 50. 9050. Ah, ah. Diganti ya. Oh iya, betul sekali. Nomornya kita sudah Pantesan ganti. cokot telepon ke situ ya, kok nggak nyambung yang dulu-dulu, nggak Oh nyambung. iya. Diganti. Oh, pantesan. Kenapa emangnya, Ica? Makanya tuh bilang, kok nggak nyambung, telepon nggak nyambung, diganti padahal. Iya, diganti ternyata Apa ya. tadi temanya nih? Tema kita hari ini tentang Mak Yong. Mak Yong. Mak Yong. Mak Ada Mak Yong. Mak Yong. Mak Yong itu kayak gimana sih Mak Yong itu? Mak Yong tuh Bang Jojo. kayak kesenian tradisional gitu. Kesenian. Ada cerita rakyatnya, ada legendanya, ada kisah kehidupan. gitu. Nanti ada musiknya, ada Kalau pelakonnya. gitu nanti ya nyimak aja ya Bang Jojo ya. Boleh, Boleh. Cak. Tapi Ica mau pantun. Oh, Apa pantun. itu? Apa tuh Tapi pantun? pantunnya 2 ya. Oh, Boleh, 2, boleh. oke. Ya. 1 untuk Tanjung Pinang, 1 untuk semuanya. Oke. Sungguh kagum pesona kota Mekah. Hewa. Cakep. Senang hati berkunjung ke sana. Saya. Cakep. Hari Jumat semoga berkah. Mm-mm. Sujud padanya, panjatkan doa. Oh, Amin. Siap. amin. Itu lagi Bang Jojo ya. Iya. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakep. Ada angsa terbang melayang. Hati ini terasa senang. Cakep. Kakak Julia dari Tanjung Pinang. Masya Allah, terima kasih Kak Ica. Bagus banget Siap, pantunnya ya. Ica. Salam Iya. buat semuanya aja, semoga sehat selalu. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Untung burungnya terbang melayang Iya, ya, bukan kalau terbang seandainya- tenggelam. Terbang tenggelam lagu dong itu ya. Iya, betul sekali. Sudah ada telepon lagi Kak Julia di Ini sih adanya Tanjung Pinang? dari WA nih, Bang Boleh, Jo. boleh, Boleh kita boleh. baca ya? Boleh. Ini dari ada Ibu Farida. Dari mana nih Bu Farida nih? Bu Farida Assalamualaikum. di Palu deh. Oh, di kalau Palu ya. Ada Bu Farida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Julia, salam budaya Nusantara. Mau tanya dong, apakah Mak ini setiap tahun dilaksanakan? Kemudian bagaimana dengan regenerasi muda yang ada di Tanjung Pinang? Dari Bu Farida Palu. Oh iya, dari Palu. Oke, siap ya. Udah kita catat ya Bu Farida ya, dan sudah hadir juga di sana sepertinya ya. Narasumber kita untuk di siang hari ini. Nanti bisa Abang Po dan juga pendengar Pro 4 saksikan di 13.30 waktu Indonesia Barat di Radio Visual RRI.net ya. Jadi yang mau nitip pertanyaan boleh sekarang ya, tapi kalau nanti juga rebutan ya. Menit 45 kita buka interaksi lagi hanya untuk 2 orang, kalau keburu itu juga ya. Sudah ada telepon lagi di sana Kak Julia? Oh, belum ada Bang Jo. Belum. Oke, kita angkat dari Jakarta lagi ya. Halo, Pro 4, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tabi pun. Ya Ya pun. Ini Bang Edo ya. Oh, ini Bang Edo. Betul Bang Jo. Bang Edo gimana? Kabar sehat? Wawai. Wawai, siap dah. Bang Edo, hari ini kita barengan ini nih Kak Julia nih dari Tanjung Pinang nih Bang Edo. Nah, Kak Julia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Edo. Bang Edo dari Lampung ya? Lampung. Oh, dari Lampung. Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Oh iya, teleponnya ganti ya, Kak Julia. Iya, nomor telepon kita ganti nih Bang Edo. Mau dicatat? Oh, pantes. Mau dicatat? Mau deh. Mau ya? Boleh. 0771 0771 triple 4 444 90 50. 9050. Iya, Oke. betul. Oke. Temanya apa ini Kak Julia? Tema kita hari ini tentang Mak Yong dalam sinergi lintas generasi. Wow, Mak Yong. Mm-mm.
apa ya? Ya titip pertanyaan aja. Boleh. Apa tuh Bang pertanyaan? Edo. Bang Yong itu berkelompokkah bermainnya atau itu satu-satu ya? Kayaknya berkelompok ya, kayaknya tapi ya. Iya. Siap. Oh, begitu aja deh. Dan juga pemainnya gimana penarik untuk anak muda untuk main mahjong gitu. Oke. Siap. Begitu aja ya Kak Julia sama Bang Jo ya. Iya, terima kasih. Terima Bang Edo. kasih. Assalamualaikum. Tabipu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya pun Bang Edo ya. Pemainnya ini sendiri ya, atau berkelompok. rame-rame, kelompok. Sama gimana nih cara untuk mengajak anak muda untuk tertarik dengan Mak-Yong sendiri. Betul. Gitu ya Kak Julia ya. Siap dah. Ini juga ada lagi telepon, gimana kita angkat lagi ya dari Jakarta, boleh ya? Oh boleh, Tanjung Pinang juga ada bunyi nih. Oh iya Bang dah, Jo. Tanjung Pinang Pinang sekarang aja ya. gantian. Oke, boleh. Gantian, boleh. Oh terputus Bang Jo. Terputus. Sabar atuh. Nggak sabaran sepertinya nih Bang Jo. Ada lagi? Oh ada lagi Bang Jo, tunggu ya. Ada, boleh. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Putus lagi teleponnya. Iya, Aduh. kayaknya lagi buru-buru nih Bang Jo. Buru-buru ngejar apa nih? Sudah ada lagi Kak Julia? Oh ada lagi, kita coba lagi Ada ya Bang lagi, Jo. boleh. Kesempatan ketiga. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dengan siapa ini? Salam budaya Salam budaya. dari Bang Okin, Bang Oki. Bang Okin. Gorontalo. Oh Gorontalo. Iya, siap. Gimana kabar Gorontalo? Sehat? Alhamdulillah Gorontalo sehat. Keadaan sekarang sudah mulai mendung. Sudah mulai Dan mendung. sebagian daerah yang ada di Provinsi Gorontalo hujan. Oh sudah hujan. Oke, siap. Yang mudah-mudahan sehat ya Pak Okin ya. Kabarnya siapa Bang Jo sama Mbak Julia gimana? Alhamdulillah baik kalau di Alhamdulillah Jakarta. sehat. Walaupun di sini juga Sehat. mendung nih. Pak Okin. Iya. Pak Okin. Ini saya ini menelpon apa namanya? Yang terbaru di sini yang Apa tuh yang terbaru apa? Perompat. Oh, yang terbaru. Biasa di Perompat Gorontalo. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Jadi kan sesekali seluruh Indonesia tuh dengar suaranya Pak Okin. Betul. Iya Bang Jo. Siap. Ada yang mau ditanyakan Pak Ya, Okin? salam kenal ya dari saya ya, Bang. Salam kenal boleh. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau mau berpantun? Boleh nanya sedikit aja. Oke, Boleh, siap. Iya, kalau misalnya programnya Perompat Tanjung Pinang ya, kira-kira jam-jam yang bisa kalau sebagai fans gitu ya, bisa nelpon ya, bisa ada acaranya untuk apa kira-kira programnya apa kira dan jam berapa kira begitu. Oke. Siap, boleh. Nah, kami bisa dengan melalui streaming atau apa. Bisa dong. Gitu. Bisa banget Pak Okin. Ya itu pertanyaannya. Siap Pak Okin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Okin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa banget bisa dengerin seluruh perempat dimanapun berada ya. Abang Po ya. Caranya tinggal download aja aplikasi RRI Digital atau juga streaming di portal rri.co.id. Tinggal dipilih aja nanti ya mau pilih yang mana. Cap cip cup aja. Udah menit ke 25. Kak Julia ini kayaknya kita istirahat dulu bentar kali ya. Boleh. Kita siap-siapan dulu karena bentar lagi kan kita mau masuk ke radio visual RRI.net dan 30 menit kita ngobrol nanti ya. Kagak ada jeda tuh nanti tuh ya. Paling jeda cuma napas bentar gitu doang udah. Jadi istirahat dulu, kita minum dulu kali ya Bang Po ya, pendengar Perompat. Sembari kita puterin lagu dari Jakarta nih yang udah kita siapin nih ya. Jadi buat Abang Po pendengar Perompat nanti bisa nyaksiin kita
di Radio Visual RRI Net, download aplikasi RRI Digital atau di portal rri.co.id atau di channel IndiHome TV ya. Nanti bisa berinteraksi lagi ya Kak Julia di menit ke-45. Kita buka maksimal 2. Kalau misalnya masih ada waktu, kita buka 1 lagi untuk pendengar perompat ataupun Abang Po yang ingin berinteraksi dengan narasumber kita yang sudah hadir di Tanjung Pinang. Ada dengan Kakak Syarifah Lail Al-Qadariani ya di studio Tanjung Pinang. Ya, kita istirahat dulu yuk Kak Julia ya. Bang Jo. Sama lagu dari Perompat Jakarta buat Abang Po. Pendengar Perompat jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ragam tradisi dan destinasi,
serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Assalamualaikum pemirsa Renet, Abang Po, dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Hari ini ketemu lagi barengan Ai Joditia dari Pro 4 Jakarta. Hari ini di hari Jumat yang panasnya mentereng ya. Hari ini di tanggal 3 Oktober 2025. Mudah-mudahan ya pemirsa Renet dan juga Abang Po dalam keadaan sehat. Dan di hari ini kayak biasa di siaran Pro 4 Jakarta, siaran Budaya Nusantara, siaran berjaringan, kita hari ini barengan dengan Pro 4 di daerah. Dan hari ini di luar Jakarta ya, dengan Pro 4 Tanjung Pinang. Sudah bisa dilihat juga nih di radio visual RRNet, sudah ada Kak Julia di Pro 4 Tanjung Pinang. Assalamualaikum Kak Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Iya, Kak Julia ini sudah hadir juga ya, udah bisa kelihatan ya. Di radio visual RRNet sudah ada narasumber kita ya untuk perbincangan kita di siang hari ini ya Kak Julia ya. Betul sekali Bang Jo. Oke, yang akan membahas temanya hari ini apa Kak Julia? Mak-Yong dalam sinergi lintas generasi. Oke, dengan narasumber kita yang sudah hadir dengan kakak siapa itu Kak Julia? Ada Kak Syarifah Lail Al-Qodariani. Oke, siap. Ya, biasanya, Assalamualaikum. silakan Kak Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kalau gitu. Ya ini sehat-sehat semua ya di Tanjung Pinang ya. Alhamdulillah. Siap dah kalau gitu. Kak Julia dan juga Kak Syarifah, monggo dipersilakan untuk pembahasan kita di siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 4 Tanjung Pinang dan seluruhnya, kita berada di Suara Budaya Nusantara. Hari ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang dengan temanya Mak-Yong dalam sinergi lintas generasi. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ya, cantik, Masya Allah. Dan juga sehat di hari ini. Ada Kak Syarifah Lail Al-Qodariani, SSN, MSN, selaku aktor, sutradara, produser, dan pembina teater tradisi Yayasan Konservatori Seni Tanjung Pinang. Halo Kak. Halo Kak Juju. Gimana kabarnya Kak Syarifah? Panggilannya Kak Aat ya? Kak Uul. Oh Kak Uul ya? Oh ya salah lagi ya Allah Kak Uul. Emang gak nyambung sih Syarifah. Iya sih. Kan ada Uul-Uulnya. Iya di mana gitu ya? Emang orang tua saya kelewat kreatif kayaknya. Oh jadi tepatnya Kak Uul gitu ya. Oke. Ini Kak Uul mengambil semua aktor iya, sutradara iya, produser iya ya kan? Terus juga pembina teaternya juga. Berarti ini adalah kakak punya teater Yayasan Konservatori ya? Pembinanya juga. Oke, tema kita hari ini adalah Mak-Yong dalam sinergi lintas generasi. Kalau kita berbicara tentang Mak-Yong, ini juga salah satu kesenian tradisional Melayu yang menggabungkan unsur teaternya, tari musik, kemudian nyanyian, dialog, dan juga biasanya ini dimainkan tanpa naskah tertulis, melainkan juga diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Nah, gimana nih Kak Uul yang melihat sebetulnya ini tuh Mak-Yong itu apa? Terus juga bagaimana sih peran Mak-Yong ini dalam sinergi lintas generasi? Terus juga pelestariannya gimana nih Kak untuk generasi muda kita? Mungkin boleh dijawab Kak? Oke, boleh. Terima kasih Juju atas waktunya. Terkait dengan pertanyaan Mak-Yong itu apa? Ya, Mak-Yong itu adalah
teater tradisional yang berasal dari Kepulauan Riau ya. Aslinya itu dia mendaratnya ke Mantang dulu nih, ke Mantang wilayah Bintan. Nah, dari Bintan itu baru dibawa oleh Said Parman, seniman dari Mak Yong di Tanjung Pinang untuk dikembangkan di Tanjung Pinang dan diadaptasi serta mengalami modifikasi dan bersinergi kembali dengan zaman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mendengar di Kepulauan Riau ada Mak Yong Bintan atau Mantang yang terjaga keluhurannya, memang betul sekali karena tempat lahir muara aslinya memang di situ dan kemudian dibawa oleh Pak Said Parman ke Tanjung Pinang di tahun 1980-an dia belajar dari Mantang, terus dia tahun sekitar 84 atau 86 gitu ya. Saya pun belum lahir waktu itu, belum tercipta ya. Masih proses ini ya, pertemuan. Oke. Jadi beliau akhirnya membawa Mak Yong itu ke Tanjung Pinang dan akhirnya Mak Yong mengalami modifikasi dan adaptasi ya. Bukan berarti hilang dari akar tradisi tersebut, namun Pak Said Parman sendiri selaku pengembang Mak Yong di Tanjung Pinang ini mencoba untuk bersinergi dengan zaman kekinian gitu. Jadi dia memasukkan unsur komedi yang terkait dengan isu zaman sekarang, terus dia juga mengaitkan melibatkan anak-anak ya, yang sebenarnya kalau di Mak Yong Bintan atau Mak Yong Mantang Arang sendiri mereka pada mulanya itu banyak melibatkan orang-orang tua. Jadi saya waktu usia 7 tahun itu Kak Juju, saya diajak bapak saya, Pak Said Parman, untuk nonton Mak Yong. Itu Mak Yong yang betul-betul asli lah ya, yang dari Mantang, dan saya di situ benar-benar first impression anak kecil umur 7 tahun diajak nonton dan melihat, wow, saya takut merinding gitu karena ternyata di situ memang ada energi apa ya, jin-jin makhluk halus yang dilibatkan gitu ya, karena ada ritual buka tanah, terus juga nyanyinya juga enggak apa ya, nyanyinya tuh menimbulkan kesan horor yang tapi unik, tapi menurut anak kecil tuh menakutkan gitu. Jadi kayak kalau sekarang kan nyanyinya merdu nih, kayak bong weyoy tabe hamba menjunjung tabe lah, guru tua guru muda eloy. Nah kalau di zaman dulu itu cempreng dan horor kayak bong weyoy tabe hamba menjunjung tabe lah. Jadi lebih cempreng, lebih bersinergi sama alam, dan aku ngerasa merinding karena kayak anak kecil ya, first impression kayak aduh ini apa, aku takut gitu. Dan aku ngerasa kayak waktu kecil itu, ayo main Mak Yong, kata bapak. Enggak lah Pak, takut gitu. Jadi aku takut gitu. Mungkin karena bapakku melihat ketakutanku, akhirnya dia memodifikasi Mak Yong itu. Waktu itu adekku masih umur 4 tahun lah ya, masih belum bisa baca. Dan akhirnya adekku yang dilibatkan dalam Mak Yong cilik. Jadi waktu itu usianya 5 tahun. Para pemain yang lain ada yang usianya 4 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang paling gede itu SMP. Dan disitulah awal mula 2012 bapak saya memodifikasi Mak Yong menjadi Mak Yong yang disukai anak-anak gitu, yang tidak lagi pakai ritual buka tanah gitu ya, menggunakan dialog-dialog yang disukai anak-anak, dialog yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang membuat anak-anak tuh seneng gitu liatnya. Karena mungkin bapak saya ngelihat saya waktu itu kayak ketakutan pas lihat teater yang asli gitu kan saya wajar waktu itu, saya memang sangat jauh gitu dari alam semesta ini, deketnya sama TV ya kan, sama nonton Doraemon gitu kan zaman dulu. Jadi pas diajakin nonton Mak Yong ketakutan, mungkin kegelisahan itu yang dilihat bapak saya, akhirnya dimodifikasi. Dan itu mungkin menimbulkan pro dan kontra ya, dan itu wajar sih. Saya menyikapi itu dengan hal yang wajar karena sifat kebudayaan kan memang bergerak. Nah kalau terkait Mak Yong tuh apa? Mak Yong itu kan teater tradisional yang melibatkan seperti yang Juju bilang tadi, betul banget. Ada musiknya, ada teater, ada musik, ada tari, dan ada pakem-pakem yang nggak boleh dihilangkan. Gitu. Pokoknya sifatnya komedi. Intinya Mak Yong tuh bercerita tentang seorang raja yang selalu ingin mengetahui bagaimana kondisi negerinya saat ini gitu. Jadi kayak pemimpin yang ideal gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ditarik nih maknanya, Mak Yong itu kalau ditarik dari etimologinya Mak Yong, Mak dan Yong. Mak itu kan ibu, Yong itu buyung, jadi ibu yang sedang hamil gitu. Nah ibu yang sedang hamil
itu versinya dari etimologi ya. Kalau dari Mak Yong sendiri itu kan rajanya diperankan oleh perempuan. Ya, raja itu diperankan oleh perempuan dan itu kan menimbulkan tanda tanya yang besar. Raja kok perempuan gitu. Iya, kan harusnya raja laki-laki dan situ permaisurinya laki-laki. Permaisurinya perempuan, istrinya perempuan di situ. Terus saya tanya bapak saya, "Pak, kenapa sih Mak Yong nih rajanya harus laki-laki gitu? Kan nggak bener nih." Saya langsung kayak berpikir kritis saat itu kan. Terus bapak saya, Pak Serparman menjawab, ya jangan buru-buru menilai hal itu negatif. Yang namanya teater tradisi itu sifatnya adalah simbol gitu ya. Apapun itu warisannya adalah simbol yang maknanya bisa kita gali gitu. Kenapa Mak Yong di sini rajanya adalah perempuan? Itu pertama, itu adalah sebuah simbol bahwa raja itu tidak boleh memiliki sifat yang terlalu laki-laki banget gitu. Jadi seorang raja itu memang harus memiliki sifat yang ada lembutnya, mengayomi, mendidik, melindungi. Seperti halnya perempuan. Kalau perempuan itu kan secara fisik yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah perempuan tuh punya rahim ya. Rahim itu kan anugerah banget yang laki-laki nggak punya gitu. Dan di dalam rahim tuh terdapat sifat melindungi, membesarkan, memagari. Nah, itulah sifat yang harus dimiliki oleh seorang raja. Dia adalah ibu dari rakyat-rakyatnya, bisa menjadi ibu dan sekaligus ayah. Jadi raja itu memang simbolnya memang lebih utuh ke perempuan. Simbolnya. Jadi maskulin boleh, tapi juga harus mengelaborasikan sifat-sifat itu gitu. Terus apa lagi pertanyaannya? Tadi tentang perannya Mak Yong ini Kak untuk sinergi lintas generasi ini gimana? Jadi kalau dulu Mak Yong ini hanya dimainkan oleh orang-orang tua sahaja gitu ya, orang-orang tua yang memang berpengalaman secara lahir batin, yang memang terkoneksi dengan alam semesta ini. Dengan adanya pelestarian Mak Yong terhadap anak-anak SD, SMP, SMA yang telah dibuat oleh Pak Said Parman di Tanjung Pinang, di Mantang juga ada beberapa kawan-kawan di sana juga berupaya untuk melestarikannya kepada anak-anak. Dan kebetulan di Tanjung Pinang nih ya, karena di Tanjung Pinang, saya ceritain di Tanjung Pinang, memang Pak Said Parman sendiri menciptakan Mak Yong itu untuk anak-anak. Memang tujuannya supaya teater tradisi itu dekat dengan semua generasi gitu. Jadi memang di Yayasan Konservatori Seni ini sendiri yang didirikan beliau di tahun 2012 itu memang khusus buat anak-anak. Jadi sampai sekarang 2025 itu kan beliau sekarang udah stroke ya. Udah waktunya dia untuk estafet ke saya nih, ke adik saya sebagai tokoh, ke abang saya sebagai pemain rebabnya gitu. Jadi dia mempercayakan, ayo Uul, Aat dan Bang Iit teruskan Mak Yong ini, Bapak mantau aja gitu kan. Sambil nonton pakai kursi roda, kadang-kadang beliau ikut menyaksikan lah ya. Menyaksikan, melatih bahkan kan tangannya tuh kalau stroke nggak bisa ya gini. Digerakin, dia coba untuk pak pung dan itu mengharukan sekali gitu ya. Maksudnya sampai sebegitunya cintanya terhadap Mak Yong dan anak-anak gitu. Dia ngelatih anak SMP, SMA dengan tangan stroke-nya yang gini-gini, mukanya yang serius gitu. Itu tuh kayak dia senang, tapi saya melihatnya itu sebagai sebuah epic gitu. Kecintaannya kepada kesenian Mak Yong ya Kak ya. Iya, betul-betul murni gitu. Nggak apa-apa, nggak usah jadi tokoh lagi, yang penting anak-anak semuanya ikut melestarikan. Benar. Tadi seperti kan ya, kalau kita zaman-zaman kecil dulu memang ya asiknya tuh main gitu ya, main nonton gitu. Tapi ketika Kakak tadi diajak melihat Mak Yong tuh langsung ada rasa ketakutan gitu ya. Tapi lama-kelamaan ternyata seru juga gitu ya. Waktu Kakak untuk mengajak saudara-saudara untuk bergabung, ayo kita melestarikan Mak Yong tuh gimana Kak? Oh, itu nggak bisa pakai kata-kata. Jadi beneran mereka harus nonton dulu. Jadi kan memang saya kalau belakangan ini 3 tahun terakhir ini saya bikin Mak Yong tuh betul-betul kayak konten di dalam Instagram ya. Lebih banyaknya di Instagram sih. Saya bikin konten anak-anak SD, SMP, SMA tuh betul-betul saya buat frame-nya Mak Yong tuh begitu lucu dan
unik gitu, dan bahkan lagu-lagunya itu lagu yang kekinian. Saya bikin lagu apa ya, kayak kalau di Instagram tuh kan ada kita bisa pasang lagu ya, lagu yang viral, jadi dia cepet up gitu. Iya benar. Dan saya sering dapat DM, Kak saya mau ikut Mak Yong, ada yang dari Batam, ada yang dari Penyengat, ada yang dari pokoknya macam-macam lah, SD, SMP, bahkan terakhir tuh ada SMP swasta. Saya kaget juga, SMP swasta kan jarang ya ikut-ikut begini. Dan ternyata ikut, dan dia mampu banget beradaptasi, walaupun awalnya bahasa Melayunya nggak terlalu lancar. Pas ikut Mak Yong bahasa Melayunya lancar dan dia benar-benar bagus perkembangannya. Dan saya juga nggak ngerasa dan saya juga ngerasa bahwa Mak Yong nih efeknya luar biasa. Bukan Mak Yongnya sih, mungkin lebih ke keterlibatan anak-anak ya. Iya, anak-anak muda dalamnya. Karena energi mereka luar biasa sih. Kita nggak bisa ngeremehin generasi Z, generasi Alpha, semuanya itu energinya gede. Yang penting kita yang di atas nih ngarahinnya betul-betul ngasih mereka semangat kalau mereka tuh mampu gitu. Jangan sampai mereka keburu burn out nih. Kan istilahnya ada kayak aku nggak bisa Kak. Ada yang akhirnya buru-buru untuk tidak ikut gitu karena nggak suka. Tapi alhamdulillahnya saya ditemani suami juga menangani beberapa macam-macam karakter anak-anak ya. Akhirnya alhamdulillah bisa, dan terus aja kayak Kak, walaupun udah habis nih proses latihannya, kan kemarin baru pentas di BPK acara Badan Pelestarian Kebudayaan BPK, BPK. Yang Mak Yong untuk UNESCO itu, yang di Gedung Lam Tepi Laut itu kan baru tuh 2 kali. Itu anak-anak masih datang ke rumah dan bilang, Kak kapan latihan? Padahal sebenarnya saya sendiri pun kadang-kadang setiap hari dengar lagu Mak Yong saya ngerasa bosen. Nanti dulu lah, istirahat dulu gitu. Dan mereka masih kayak semangat banget gitu. Saya nggak tahu ternyata efeknya sebegitunya gitu. Mungkin mereka udah ngerasain gimana menyatunya Kak dengan kesenian ini kan. Karena kan sekarang kan kita tahu juga ya, media sosial sudah banyak nih tren-tren dance yang baru ya kan, yang benar-benar anak, dan mulai dari segala macam kebudayaan masuk gitu ya. Nah, ketika kita mengenalkan Mak Yong kan mungkin beberapa orang akan terdengar kayak, "Hah, Mak Yong?" gitu. Apa sih sebenarnya ini? Iya, ini sebenarnya kesenian apa sih gitu ya kan. Jadi mungkin itu juga salah satu tantangan bagi kita tuh untuk ngajak generasi muda tuh, ayo kita harus lestarikan loh Mak Yong ini. Sebenarnya Mak Yong ini nggak sekaku yang kita pikirkan. Enggak, mungkin di pembukaannya agak kaku sih, karena memang di pembukaannya itu memang ada adegan ketika ketika raja sedang membuka acaranya itu ada lagu-lagunya, ada mantra-mantranya, ada sembah rebabnya. Sembah rebab tuh kayak ritual menyembah, ritual menghormati orang-orang yang sudah terdahulu, orang-orang yang sudah, guru-guru yang sudah mendahului kita gitu. Makanya dalam lagu Mak Yong ada, tabe hamba menjunjung tabe lah guru tua guru muda Eloy. Jadi nggak cuman guru tua yang dihormati, guru yang muda pun juga dihormati. Jadi kayak di dalam Mak Yong tuh duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Jadi nggak ada hierarki dalam Mak Yong. Kalau di teater bangsawan kan ada hierarkinya antara rakyat jelata kan ampun beribu ampun. Iya, sungkem banget gitu ya. Tapi kalau di Mak Yong tuh hierarkinya tipis. Jadi raja duduk sama rata sama rakyatnya. Raja bisa turun ke rakyatnya. Raja bisa bercengkrama dan bersenda gurau dengan rakyat-rakyatnya. Itu kan jadi kayak pemimpin yang diidolakan banget ya sebenarnya. Yang humble gitu. Yang humble gitu ya. Oke. Jadi Kak, kalau untuk Mak Yong ini itu kira-kira yang tampil itu berapa banyak? Banyak. Sebenarnya bisa banyak banget sih, tergantung. Tapi kalau peran-perannya tergantung naskah. Kalau kemarin kami mainin naskah Gunung Berintan. Gunung Berintan itu 3 jam ya, kayak film Titanic. Wow, lama ya. 3 jam itu non-stop ya? Kak. Penampilannya 3 jam. Oke. 3 jam Bang. Dan itu kan duduk kadang kami ke kanan, nanti senggol lagi, nanti pindah ke kiri gitu kan. Yang di belakang-belakang yang belum dapat lakon itu kan gitu. 3 jam. Babak pertama itu pembukaan, babak kedua itu baru masuk cerita, babak ketiga itu udah masuk puncak konflik sampai akhirnya ending gitu. Oke. Jadi kalau yang Gunung Berintan ini
Kemarin kami 34 orang sih. Sebenarnya nggak 34. sebanyak itu. Wow. Sebenarnya 15 orang pun cukup, itu udah paling banyak. Tapi karena anak SMP, SMA, SD ini pada Antusiasnya luar biasa Kak, ya. saya jadi penari tak usah bercakap, jadi pohon pun tak apalah Kak, gitu kan. Saya Oke, bingung. jadi Dalam pohon kehidupan ya. jadi pokok, mau tak mau gitu kan. Kan jadi pokok-pokok lah yang nak jadi. Bisa ya jadi pohonnya aja ya Kak ya? Bisa, abang mau bang jadi Oh. pohon. Jadi ubur-ubur dah. Boleh kayaknya Boleh dong. ya. Ubur-ubur ikan lele. Oke, jadi ada peran-perannya juga ya Kak berarti ya. Mulai dari tadi jadi pohon. Jadi berarti ada juga kayak jadi kelinci mungkin juga ada gitu ya. Ada tokoh wajibnya. Kalau tokoh itu apa tuh? tokoh wajibnya itu ada pertama namanya Cek Uang. Cek Uang tuh raja yang perempuan itu. Oh, raja perempuan itu Raja Cik Wang. laki-laki sih, tapi diperankan perempuan. Yang Cik kedua Wang. Awang Pengasuh. Awang Pengasuh nih kan ada di dalam dialognya sampai jangkit uban pate atas kepalaku gitu kan, artinya tokoh Awang Pengasuh ini kayak asisten raja yang udah tua gitu, yang udah beruban. Yang udah tua, yang mau melaksanakan apapun perintah raja. Tapi dia tuh kayak tokoh apa ya? Tokoh yang tengil, lucu tapi juga mengabdi dan setia sama rajanya gitu loh. Terus yang ketiga ada Inang. Nah, Inang nih dia pengasuh apa ya, kayak personal asisten permaisuri yang lucu gitu. Iya asistennya lah ya. Kayak ada dialog, Inang, saya nak mandi Inang. Nak mandi. Jadi dia tuh kayak laki-laki yang berperan sebagai perempuan gitu. Oke. Ya mungkin karena zaman dulu nggak ada hiburan ya, ngelihat hal-hal yang aneh gitu lucu gitu. Tapi kan bukan bermaksud negatif ya. Iya. Kita kan menangkap itu sebagai hal yang unik, hal yang apa ya, otentik gitu, karena diwariskan dari zaman dulu dan itu tujuannya untuk menghibur gitu, bukan untuk sebagai sesuatu yang diplesetin gitu kan. Kan kadang ada orang cari celah, Mak Yong ngajarin yang enggak Iya, mengajarkan tadi ini gitu ya. Enggak, itu justru hiburan zaman dulu apa sih selain kenyelenehan itu, karena orang zaman dulu kan nggak punya TV ya, nggak punya ya kan, ngelihat begitu udah hahaha ketawa aja gitu kan. Terus yang keempat itu permaisuri. Permaisuri itu istrinya Cek Wang. Nah, terus yang lain-lain tuh bisa apa ya? Bisa include beberapa naskah gitu, kayak kalau di Gunung Berintan ada Apek Kota yang ngomongnya kayak hanya lu wah sudah cakap gitu, jadi kayak Melayu Cina gitu. Melayu Cina. Tapi lucu-lucu gitu. Jadi kayak meme gitulah. Apek Kota. Terus kalau di Gunung Berintan tuh ada yang namanya Cek Gamet. Cek Gamet tuh orang kapal yang kaya raya, kayak asistennya nahoda yang kerjaannya suka menggamet orang tuh, kayak mencolek orang gitu. Ini suka menggamet. Boleh diperankan laki-laki, boleh diperankan perempuan gitu. Pokoknya banyak karakternya ya Kak ya. Dan berarti kalau untuk ini Kak, untuk kita menemukan cerita-cerita naskahnya tuh kita dapatnya dari mana tuh? Kalau cerita-ceritanya kan emang nggak tertulis ya. Saya pun dapatnya dari orang tua saya yang memang mereka dapatnya juga dari Pak Khalid, Toatan yang udah meninggal, yang udah sepuh itu, mereka ternyata pun dapatnya nggak tertulis juga. Jadi benar-benar kayak warisan tradisi lisan gitu ya. Jadi kayak dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Itu tuh pernah dengar nggak cerita tujuh bidadari yang mandi selendangnya hilang? Dan itu ada ceritanya di Wak Prambon. Di naskah Wak Prambon, di lakon Wak Prambon. Dan itu, ini kan cerita daerah mana gitu, kok tahu sama ya gitu. Apa itu ya ceritanya kalau di daerah lain tuh? Iya, cerita dari daerah Jawa kalau nggak salah ya Bang Jo ya. Di Jawa ada. Iya benar. Yang 7 bidadari itu kan. Iya betul. Terus Juju tahu film Maleficent nggak? Maleficent yang Angelina Jolie. Itu kan saya nonton itu. Saya nonton tuh malah ngelihat kayak ini cerita Wak Prambon yang di iniin Disney, beneran mirip. Jadi kan kalau di situ rajanya di situ memotong sayap Maleficent ya, diam-diam untuk mencari itu sebagai sumber kekuatan. Nah, kalau di Wak Prambon, permaisuri hamil dan mengidamkan daging serba daging ruse putih, ruse sulung, bungsu ayah, bungsu dari pokoknya turun-turunannya banyak gitu ya. Bungsu gitu. Pokoknya aku mau daging rusa yang bungsu dari bungsu ibu, bungsu ayah, bungsu segenap hutan cerang rimbanya. Dan itu kayak mustahil gitu. Dan tiba-tiba dia lihat
ada seorang putri yang dia potong sayapnya, sama kayak dia curi selendang itu kan dia potong sayapnya. Dan saya lihat, wah Prambon udah go internasional nih ke Maleficent ya. Apa kita kecolongan ide apa gimana? Tapi luar biasa banget sih karena kalau saya sih cocok logi aja sih. Kebetulan kali ya sama. Iya kan. Saya kan emang suka cocok-cocokan gitu. Kebetulan sama kan. Mungkin bisa aja jadi ide kreatif buat film-film kan sebenarnya belum ada juga film tentang Mak Yong. Saya pengen bikin tapi ya belum. Mungkin dikemas lebih bagus ya Kak lebih gitu. Oke, gitu Bang Jo. Ini masih panjang sih Bang Jo, cuman kayaknya udah mau. Aduh, jangan habis dong. Iya, gimana ya? Gimana nih Coba Bang Jo? Tahun depan kalau bisa ini diperpanjang kali ya. Episode 2 gitu ya Bang Jo. Sampai jam 3 gitu. Kalau mau lihat update-annya bisa ke Instagram @yayasan konservatori seni. Nah, di situ ada. Oke, ada di sana ya. Siap. Ada beberapa ini tadi konten. Ada juga pertanyaan yang kayak belum di ini. Tahun ini ada penampilan di mana nih Kak Syarifah? Penampilan Mak Yong tuh terakhir kapan atau besok ada di mana? Yang terakhir ya itu sekitar seminggu apa 2 minggu yang lalu pokoknya. Mak Yong sebagai pengakuan UNESCO itu barusan. Gitu. Ada telepon ya? Iya, yang pertanyaan tadi. Sebenarnya tadi udah dijawab sih di awal tadi kan kita udah bilang ya. Tadi siapa yang coba telepon di sana? Cik Guria sepertinya Bang Jo. Sudah berarti nggak menyaksikan ya. Tadi tadi udah di awal. Kita tambah juga untuk tahun ini ada di mana sudah 2 minggu lalu ya Cik Gu ya. Gitu. Siap. Ya sekitar segitulah 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Pernah dan juga di Januari, tapi itu hari ulang tahun yayasan, betul-betul kami patungan. Ya bikin acara sendiri, sewa lampu. Ya gitulah. Karena berarti, ya pertama mandiri sebenarnya ya kemarin ya. Sebenarnya pengen ngandelin pemerintah, tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa kan selamanya bergantung sama pemerintah gitu. Jadi kami berinisiatif untuk mengumpulkan anak-anak, terus kami juga punya tabungan gitu buat mereka nampil, buat sewa lampu, buat sekedar bayar sewa kostum atau sewa gedung gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada rezekinya kami bisa beli lampu sendiri, terus kami mau terus-terusan tiap bulan sekali tuh pengen terus ada gitu terus. Terus memviralkan Siap. Tapi kita viralkan dengan sosial media. Benar. Dan juga ada TikToknya ya Kak ya, udah ada ya. TikTok nggak ada. Nggak ada baru ini ya. Baru Instagram. Baru Instagram, baru IG ya. Tak apa. Nanti ya. kalau ada penampilan taruhlah di TikTok biar viral ya, kayak Kakak Bulan ya. Iya, lagi papa mama mantu. Kalau ini bukan papa mama mantu ya. Oke, gitu Bang Jo. Iya karena waktu juga yang harus memisahkan kita nih. Jadi mungkin dari Kak Uul mungkin closing statement ya. Closing statementnya nih Kak Juju nih. Iya, gimana nih Kak untuk supaya kita bisa kembali untuk mengajak generasi muda untuk mencintai Mak Yong, dan gimana nanti Mak Yongnya supaya kedepannya makin dikenal banyak orang nih. Oke, buat teman-teman di sini teruntuk generasi muda, semoga teman-teman tidak seperti saya di usia 7 tahun yang takut sama Mak Yong ya. Kita di sini tahu bahwa Mak Yong itu punya Indonesia, ya bukan punya Indonesia sih. Memang asalnya dari Thailand ya. Iya. Yang ada di Indonesia adalah Mak Yong Indonesia dengan ciri khasnya pakai topeng. Kalau di luar negeri kan nggak pakai topeng. Maka kita pertahankanlah Mak Yong kita yang ada di Indonesia ini dengan segenap rasa, dengan segenap perjuangan kita, karena itu adalah harta kita yang paling berharga. Benar, harta kita yang paling berharga. Berharganya dong katanya Kak adalah keluarga ya Mak Yong gitu. Padahal tadi pengen denger Kak Uul nyanyi gitu loh Bang Jo. Enak banget suaranya kan Bang Jo. Iya, tadi juga. Tadi udah contoh-contoh. Oh, udah contoh-contoh tadi ya. Oke, siap Bang Jo. Iya, mungkin Bang nanti Jo aja nyanyi di episode berikutnya ya. Boleh, siap Bang Jo. Kalau saya nyanyi ntar jadi dangdut. Senang saya mah. Siap deh kalau gitu. Kak Uul terima kasih untuk ceritanya di hari ini. Kak Julia juga untuk hari ini ya. Siap. Ini jadi tambah lagi nih informasi budaya di Indonesia, yaitu Mak Yong ya yang ada di Riau ya. Jadi Kepulauan Riau. Ya, Kepulauan Riau di mana ini merupakan budaya yang harus kita jaga juga, kita lestarikan juga untuk anak cucu kita biar tahu nih gitu. Jangan sampai punah ini ya.
ya. Benar. Siap dah. Sekali lagi terima kasih Kak Julia dan Terima juga kasih Bang Jo. Kak Ul, sehat-sehat. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya Iya. di Suara Budaya Nusantara. Ini sekali kita closing ya, pemirsa Harinet dari siaran kita hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam. Jakarta. Kabar berita jam 14.